Anak-anak, pada saat ini kembali lagi kita akan mempelajari Bahasa Indonesia kelas 9 tingkat SMP. Materi kita pada hari ini adalah materi lanjutan pada minggu yang lalu, yaitu tentang aspek kebahasan teks cerita pendek. Dan kompetensi dasar yaitu aspek kebahasan teks cerita pendek. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, menentukan kalimat ekspresif. Yang kedua, menentukan kalimat penggambaran fisik tokoh. Dan yang ketiga, menentukan majas atau gaya bahasa. Yang kedua yaitu menganalisis unsur kebahasan cerita pendek. Menganalisis unsur kebahasan cerita pendek yaitu bagian pertama, yaitu menggunakan kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang menggambarkan suatu objek, orang, atau peristiwa, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan apa yang digambarkan. Bagian berikut, bagian B, yaitu menggambarkan fisik tokoh. Ya, menggambarkan fisik tokoh ini artinya pengarang menuliskan tentang ciri dari tokoh tersebut. Misalnya, wajahnya kasar seperti tengkorak, kulitnya lihat seperti belulang, pipinya selalu menonjol oleh susur tembakau yang ada dalam mulutnya, jalannya tegak seperti seorang maharani yang angkuh. Berikut yaitu menggunakan kata atau kalimat ekspresif. Kalimat ekspresif adalah penggunaan kata atau kalimat yang mampu mengekspresikan perasaan pengarang melalui tuturan tokoh. Biasanya pengarang menggunakan kata seru atau interjeksi, kata serapan, atau penggunaan simbol tertentu. Contohnya, ngeong keluar dari mulut Sule, mendirikan bulu-bulu kulit penonton. Bagian berikut yaitu menggunakan majas atau gaya bahasa. Ya, dalam karya sastra, khususnya dalam cerpen, itu kalimat atau kata-kata di dalam selalu menggunakan gaya bahasa atau majas dengan tujuan untuk memperindah karya sastra tersebut. Ya, gaya bahasa yang sering digunakan dalam karya sastra cerpen yang pertama yaitu majas repetisi. Majas repetisi yaitu majas yang menggunakan perulangan kata atau kalimat yang dianggap penting. Contohnya misalnya, aku lahir untukmu, aku hidup untukmu, aku dibesarkan untukmu, aku datang untukmu, aku tidak bisa hidup tanpa. Contoh berikut, dekatkan dirimu dengan senyum, dekatkan dirimu dengan pelukan hangat, dekatkan dirimu dengan cinta. Yang kedua yaitu majas eufemisme, yaitu majas yang menggunakan kata-kata bermakna halus dengan tujuan untuk bersopan santun agar pendengar tidak merasa tersinggung. Contoh dari majas eufemisme ini, yang pertama misalnya, sudah seminggu yang lalu Doni sudah dibebas tugaskan. Ini maknanya halus, dibebas tugaskan, tetapi sebenarnya Doni sudah dipecat. Berikut bagian B, Elsa tidak naik kelas karena kurang pandai. Nah, kurang pandai ini adalah makna halus, makna kata yang halus. Sebenarnya Elsa ini kalau kasar yaitu Elsa adalah bodoh. Yang ketiga yaitu majas litotes, yaitu majas yang menggunakan kata-kata atau kalimat untuk merendahkan diri sendiri. Tujuannya agar tidak kelihatan sombong. Ya.
Contoh, silakan makan seadanya, karena tidak ada apa-apa. Ternyata pada saat itu kita makan lauk pauk dan makanan yang sangat lezat. Contoh berikut, misalnya, terimalah hadiah yang sederhana dariku, padahal hadiahnya itu adalah berupa emas. Yang keempat, yaitu majas pleonasme, yaitu majas yang menggunakan kata-kata bersinonim secara bersamaan dalam satu kalimat. Tujuannya adalah untuk memberi penekanan atau penegasan yang luar biasa. Misalnya, Gatra sangat amat cerdas sekali jika menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh seorang guru. Sangat amat cerdas, sangat amat ini sebenarnya menandakan sangat cerdas, berarti ini memiliki sinonim, ya. Berikut, contoh berikut misalnya, majulah ke depan. Ini maju ke depan, berarti ya ke depan, ini penegasan, ya. Kalau misalnya mundur, ya ke belakang, tidak mungkin ke depan. Yang kelima, yaitu majas hiperbol atau majas bombastis, yaitu penggunaan kalimat atau kata-kata yang berlebih-lebihan. Tujuannya adalah untuk menyatakan niat yang sangat kuat. Contoh, bangunan pencakar langit selalu menghiasi ibu kota. Contoh berikut, ketika Agnes Monica menyanyi, suaranya menggelegar membelah angkasa. Yang keenam, majas simile, yaitu majas yang menggunakan kata atau kalimat untuk menyampaikan suatu benda dengan benda yang lain sederhana. Tujuannya adalah agar pembaca dapat membayangkan dengan jelas benda yang dimaksud. Kata penghubung atau konjungsi yang sering digunakan dalam majas simile yaitu seperti, laksana, dan bagaikan. Contoh, Rocky setelah sembuh dari sakit, mukanya pucat bagaikan bulan ke siang. Contoh berikut, suaranya sangat merdu bagaikan bulu kering. Yang ketujuh yaitu majas metafora, yaitu majas yang menggunakan kata atau kalimat sebagai perlambangan untuk menyatakan sesuatu. Contoh dari majas metafora, ia harus bekerja membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya, ini artinya tulangnya tidak benar-benar dibanting, tetapi ia bekerja keras. Contoh berikut misalnya, karisma adalah kutu buku di sekolah kami. Yang dimaksud karisma ini bukanlah menjadi kutu, tetapi karena ia rajin belajar. Yang kedelapan yaitu majas personifikasi. Majas personifikasi yaitu majas yang menggunakan kalimat perbandingan untuk membandingkan benda mati dapat bertingkah laku seperti manusia. Perhatikan contoh, Nyur melambai-lambai ketika kami sedang menikmati keindahan pantai. Bagian B, jendela hanya diam membisu menyaksikan kegalauanku saat itu. Yang kesembilan yaitu majas ironi, yaitu majas yang menggunakan kalimat atau kata-kata untuk menyatakan suatu hal secara berkebalikan dengan maksud untuk menyindir. Contoh, rapi sekali seragamu yang tak pernah disetrika itu. Contoh bagian B, cepat sekali engkau datang sehingga orang sudah selesai rapat. Berikut yang ke-10 yaitu majas onomatope, yaitu majas yang menggunakan kata-kata atau kalimat dengan meniru bunyi-bunyian dari suatu benda, ya, meniru bunyi-bunyian. Contoh, ngeng keluar dari mulut Sule membuat bulu-bulu kulit penonton berdiri. Contoh berikut, adu biung, tangisnya mengganggu.
Anak-anak, selesai pelajaran kita pada saat ini. Untuk itu, silakan mengerjakan tugas yang telah disiapkan oleh Pak Guru. Yaitu yang pertama, buatlah 2 contoh kalimat deskripsi penggambaran fisik tokoh. Yang kedua, buatlah 2 contoh kalimat ekspresif. Dan yang ketiga, buatlah 2 contoh majas onomatope. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Untuk itu, silakan kalian belajar dan mengerjakan tugas tersebut dan kirim ke Google Classroom. Jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Selamat belajar.